Di saat kasus itu terjadi, akhirnya banyak memunculkan hal-hal yang menurut Mongol tidak pada tempatnya. Semua orang punya hak untuk meramal. Semua orang punya kemampuan, tapi tidak semua sih. Cuman setidaknya ada, bisa lah diala-alain. Sepinter apapun dalam hal Anda sampai punya link sampai ke tingkatan keberapa, mohon maaf teman-teman. Khusus teman-teman yang punya sixth sense, baik indigo, paranormal, apapun siapa, tidak segampang itu untuk masuk ke wilayah-wilayah tertentu. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Mongol di Mongol Stress Channel dan Dark World Investigation. Jadi hari ini Kak Mongol baru bikin lagi konten di rumah, jadi di studio di rumah Mongol. Jadi teman-teman semuanya ingat baik-baik, dalam beberapa waktu yang lalu kita mendengar tentang kasus anaknya dari Kang Emil, Pak Gubernur Jawa Barat, tentang hilangnya anak beliau di sebuah sungai yang ada di Swiss. Dan yang menjadi permasalahan tuh begini teman-teman. Di saat kasus itu terjadi, akhirnya banyak memunculkan hal-hal yang menurut Mongol tidak pada tempatnya. Maksudnya begini, ada banyak orang pinter, ada banyak peramal, ada beberapa orang-orang yang sampai katanya kemasukan sesuatu dan memberitahu tentang kondisi anak beliau, lokasi anak beliau dan sebagainya. Bahkan ada yang sampai memberi syarat, Pak Gubernur harus menyediakan ini, harus begini, bahwa nanti anaknya akan muncul. Bahkan ada yang bilang bahwa anaknya ditemukan dalam kondisi selamat, sampai harus ngeramal menggunakan beberapa kartu dan beberapa media-media yang lain. Sebenarnya teman-teman, saya selalu bilang begini, semua orang punya hak untuk meramal. Semua orang punya kemampuan, tapi tidak semua sih. Cuman setidaknya ada, bisa lah diala-alain untuk ramalan apapun. Tetapi Mongol sampai bikin sebuah video, cuman nggak sempat tayang. Itu masih ada videonya di handphone Mongol, bahwa di saat kita mengalami, ada teman, ada sahabat, atau ada orang yang kita kenal, di saat mengalami sebuah masalah, sebaiknya kita itu jangan terlalu kecenderungan jadi jangan terlalu sok tahu terhadap apapun. Jangan sok lebih tahu daripada Tuhan. Jangan melewati kodrat kita. Jangan melewati keterbatasan kita, seolah-olah bahwa kita lebih tahu. Jadi teman-teman semuanya, di saat kasus itu terjadi, bahkan ada yang sampai terang-terangan menyatakan bahwa anaknya akan ditemukan dengan kondisi selamat. Saya selalu bilang, ayolah teman-teman, di saat menghadapi seperti ini kasusnya, saya lebih setuju kalau teman-teman semuanya lebih memilih begini. Kita ngedoain aja untuk beliau ditemukan. Kondisi apapun nantinya, itu udah urusannya Tuhan. Itu udah bagiannya Allah. Kita hanya mendoakan aja temukan. Ketemukan dulu. Masalah selamat itu udah puji Tuhan, alhamdulillah. Masalah kalaupun akhirnya ternyata beliau meninggal, itu udah jalan hidup beliau. Yang kita lakukan hanya mendoakan untuk keluarga besarnya diberi penghiburan, diberi kekuatan melewati hal-hal yang terjadi, dan tetap tawakal kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, atau tetap tawakal kepada Allah. Karena ingat baik-baik teman, sejago apapun dirimu dalam hal meramal, sepinter apapun dalam hal Anda sampai punya link sampai ke tingkatan keberapa, mohon maaf teman-teman. Khusus teman-teman yang punya sixth sense, baik indigo, paranormal, apapun siapa, tidak segampang itu untuk masuk ke wilayah-wilayah tertentu. Ingat, keterbatasan wilayah dibatasi.
Indonesia teritorinya tidak mungkin bisa nyebrang ke Swiss. Kalaupun nyebrang ke Swiss akan terjadi bentrok. Dan mohon maaf, nggak mungkin teritori Indonesia bisa menang melawan Swiss. Karena teritori Eropa beda, teman-teman. Jangan sampai disangkut pautin dengan sungai yang danau atau sungai yang di Swiss. Terus disangkut pautin dengan kita bisa minta bantuan dengan Eyang Kidul. Teman-teman semuanya ingat, is a very very different. Itu sangat berbeda. Teritori setiap wilayah itu punya hierarkinya. Dan di saat hierarki itu dimasuki oleh anasir yang tidak sesuai dengan di situ, itu bentrok. Belum tentu Swiss kalah, belum tentu kita juga menang. Jadi jangan terlalu cepat gitu loh mengambil sebuah kesimpulan. Karena ingat baik-baik, teritori setiap wilayah itu berbeda. Indonesia aja, Pulau Jawa beda teritorinya dengan Sulawesi. Sulawesi beda teritorinya dengan Kalimantan. Kalimantan beda dengan Sumatera. Sumatera beda dengan Ambon, beda dengan Papua. Jadi maksud gini, jangan cepet gitu. Terus pakai seolah-olah bahwa Anda sangat tahu. No. Ingat baik-baik, teman. No. Jadi buat Anda yang suka percaya banget dengan hal-hal yang dilakukan oleh mereka, ayolah teman-teman, percaya aja dulu sama Tuhan. Kita aja sama Tuhan masih kadang-kadang suka ragu. Kenapa kepada paranormal atau kepada para peramal itu Anda lebih yakin? Kenapa kita nggak mendoakan hal-hal yang lebih baik? Kenapa kita nggak percaya kepada Tuhan? Ayolah, thinknya lebih di open mindnya lebih dibuka, ya kan? Karena teritori itu sangat penting. Itu penguasa wilayah. Satanik nggak akan pernah masuk campur selama teritori tidak meminta bantuan. Selama teritori tidak minta bantuan, atau selama teritori merasa mampu, ya mereka akan mampu. Jadi kedewasaan kita harus kita pegang teguh. Keyakinan kita itu harus fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada ramalan. Jadi ayolah kita sama-sama doakan yang terbaik. Sampai hari ini, sampai kita bikin konten ini, saya baca berita bahwa beliau belum ditemukan. Yang kita lakukan adalah, ayolah kita sama-sama sepakat, apapun agamamu, di saat saudaramu membutuhkan bantuanmu, bantulah teman-teman. Bantuan duit mungkin Anda nggak bisa, nggak ada masalah. Bisa bantu doa. Kalau nggak bisa bantu doa, ya kita bantu ngerem mulut kita untuk jangan cepat menghakimi. Jangan cepat membuat asumsi yang tidak baik. Oke teman-teman. Jadi di saat kita melewati apapun, ada saudara kita melewati fase apapun dalam hidupnya, kita tetap pada posisi adalah orang yang membantu. Dalam hal memberi semangat, dalam hal memberi masukan, tapi nggak boleh merasa lebih unggul atau lebih baik. Karena setiap manusia punya sisi plus dan punya sisi minus, tinggal tergantung mana yang Anda mau kembangkan. Dan buat teman-teman paranormal, teman-teman indigo, teman-teman yang punya sixth sense lebih, ayolah teman-teman, sebaiknya mungkin tata kalimat kita dijaga. Kalau mungkin Anda ngeramalnya di Indonesia dan Anda ada di Indonesia, bisa aja. Tetapi ingat, tidaklah semua ramalan itu benar. Dan di saat Anda menyampaikan sebuah ramalan itu seolah-olah Anda sudah benar, ternyata Anda salah, ya malukan diri sendiri. Jadi sebaiknya, seyogyanya, sebisa mungkin sampaikan hal-hal yang masih bisa kita pertanggungjawabkan kalau ramalan kita salah. Karena ingat, sebuah kebenaran hakikatnya itu dari Tuhan. Sumber kebenaran yang tidak bisa dibengkokkan, yang tidak bisa dimanipulasi maupun dimanipulatif adalah kebenaran dari Allah. Kebenaran dari Tuhan. So, secara pribadi saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya
buat Kang Emil, Bang Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, dan seluruh keluarga besar semoga diberikan ketabahan, diberikan kekuatan, diberikan penghiburan dari Allah agar bisa melewati fase ini dengan tetap tawakal kepada Tuhan. Tetap tawakal, tetap berserah kepada Allah. Pokoknya buat Kang Emil semangat Kang. Buat Ibu juga tetap semangat dan seluruh keluarga besar. Saya secara pribadi akan tetap mendukung Anda. Bahwa tepat pada waktunya putra tersayang pasti akan ditemukan. Apapun kondisinya, saya percaya Kang Emil dan keluarga besar pasti akan diberi kekuatan untuk melewatinya. Jangan lupa teman-teman di subscribe, di like, di share, di komen, dan terakhir loncengnya. Dadah. Muah.